satu hal tentang satu hal tentang bagaimana mengalami hari-hari surga terjadi di bumi. Mengalami apa? Hari-hari suasana surga terjadi di bumi. Adalah kehendak Tuhan, kita bukan hanya masuk surga saja. Saudara yang yakin masuk surga, lambaikan tangan. Saya yakin saya kalau mati pasti surga. Yang yakin bersama saya katakan amin. Asal jangan murtad, jangan tinggalkan Yesus demi apapun. Haleluya. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, ada konsep lama yang harus kita seharusnya tinggalkan lama, sudah tinggalkan di belakang, yaitu ada orang yang punya pemahaman begini: biar miskin di dunia, yang penting kaya di surga. Satu sisi benar, tapi itu tidak sepenuhnya benar. Karena Tuhan mau hari sebagaimana di surga, selama kita di bumi sekarang, juga kita telah menikmati, sudah mengalaminya masih sejak di bumi. Katakan amin. Jadi hari-hari surga di bumi itu adalah suatu fakta, suatu realita di mana setiap saudara yang sudah lahir baru dapat menikmatinya, dapat mengalaminya. Dan itu janji Tuhan. Pasti saudara pernah dengar ada kalimat mewarisi bumi, mewarisi negeri. Pernah dengar kalimat itu? Artinya mau masuk surga, tapi di bumi ini bukan hidup galau, hidup kacau, hidup tak ada arah, hidup stres. Stres bukan bagian dari kita. Katakan amin. Pikiran yang jelimet-umet tentang hidup ini harusnya tidak ada, karena Kristus adalah the way of life. Dia adalah jalan keluar kita. Kalau Kristus dalam kita, selalu ada jalan keluar. Mari kita lihat Ulangan pasal 11 ayat 21. Ulangan 11 ayat 21. Mari berdiri Bapak Ibu Saudara. Ulangan 11 ayat 21. Ya, sama-sama kita baca 2, 3. Supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Coba kita lihat dalam versi King James-nya kalau ada. Ya, sama-sama 2, 3. That your days may be multiplied, and the days of your children, in the land which the Lord sware unto you fathers to give them, as the day of heaven upon the earth, as the day of heaven upon the earth. Artinya bagaimana hari-hari surga terjadi di muka bumi, terjadi di atas bumi, di permukaan bumi. Di mana saudara tinggal sekarang? Di bumi. Itu hari-hari surga. Sudah sejak kita keluaran, Tuhan maksudkan itu harus dialami surga di bumi. Bukan bumi ini surga, bukan ya? Jangan balik. Bumi ini bukan surga, tapi surga harus dialami di bumi. Masih di bumi sudah rasa surga. Jangan jadi orang Kristen tapi rasa neraka. Itu harus ditinggalkan. Saya lihat saudara tangan berdiri, tapi boleh duduk. Haleluya. Nanti saat-saat kami dengan firman, ada kalanya kami tidak disuruh duduk. Nah, 1 jam tidak disuruh duduk, ada yang emosi.
Ada yang suka jalan kaki, ada yang supi, tapi bergantung respon. Amin. Jadi hari-hari surga, sebagaimana di surga damai, harusnya di bumi damai. Sebagaimana di surga ada sukacita, harusnya di bumi ada sukacita. Halo, fokus ya, fokus dengan firman. Haleluya. Karena kita di sini punya waktu tidak banyak. Saya paling tinggi khotbah 1-2 jam. 2 jam saja saya khotbah. Yang baru pertama kali ibadah, saya paham dengan saudara. Jadi kalau 2 jam bagi saudara rasa lama, maka saya akan menyesuaikan 1 jam saja. Haleluya. Yang baru pertama kali boleh lambaikan tangan. Thank you for your coming. Amin. Haleluya. Jadi, katakan jadi. Saya mau ke surga. Katakan ikuti. Saya mau ke surga. Tapi di bumi saya juga sudah harus merasakan surga. Haleluya. Karena begini, ada banyak orang yang di hari tua kecewa dengan Tuhan. Karena diajarkan yang penting masuk surga. Di bumi tidak masalah. Perhatikan baik bahwa di bumi ini Tuhan ciptakan kita di bumi bukan untuk menderita. Rancangan Tuhan mengenai kita bukan untuk susah. Jadi stres, susah, galau, menderita, dan kemudian kekurangan, kesulitan ekonomi bukanlah rancangan Tuhan. Katakan bukan rancangan Tuhan. Artinya kalau kita susah, kita miskin, kita menderita, kita banyak kesulitan, selalu galau, itu yang salah bukan Tuhan. Berarti masih ada sesuatu yang salah dengan kita. Setuju dengan saya, katakan amin. Orang Kristen tidak seharusnya galau. Amin. Tidak boleh gelisah, tidak boleh takut. Sakit boleh ada, tapi sakit bukan penguasa. Haleluya. Dompet boleh kosong, tapi Tuhan kita bukan dompet. Karena waktu saudara butuh, Tuhan adakan. Haleluya. Yang pertama saya ingin tunjukkan bagi Bapak Ibu Saudara, mengalami hari-hari sorga itu sudah sejak kita ulangan. Saya mau golkan dulu bahwa sorga dan bumi pernah satu kali sorga dan bumi nyambung. Sorga dan bumi apa? Tandem nyambung. Artinya ada akses sorga dan bumi. Tuhan naik, Tuhan turun naik. Kapan itu? Taman Eden. Eden yang hilang, harusnya sesudah Kristus datang, Eden itu kembali. Eden itu apa? Kembali melalui siapa? Melalui Kristus dan melalui kita. Haleluya. Saya berharap di mana jemaat TNL ini ada, Tiberias Tuhan ini ada, orang akan merasa surga. Ulangi, di mana kita berada, orang akan merasa surga melalui kita. Jangan kalau kita hadir orang rasa neraka gara-gara kita. Paham ini? Karena rasa surga, suasana surga itu real. Saya rasa suasana surga setiap kali praise and worship. Surga kecil itu. Makanya kalau sudah lagi praise and worship, saya memang punya badan tidak sesehat Bapak Andri, sesehat Bapak Amos, bisa lompat-lompat. Saya terbatas, tapi saya berusaha untuk beri yang terbaik bagi Tuhan. Apalagi saya lihat Jackson badannya. Kalau menyanyi di sini kurang rasa-rasanya merubuh ini panggung ini kesiapan ini kuat ya. Wah, kalau saudara kuat tepuk tangan yang terbaik. Mau rasa surga? Jangan tunggu orang lain yang respon. Kalau saudara mau rasa berkat, jangan tunggu orang lain yang heboh. Saudara dapat berkatnya, nggak bisa. Kita yang respon, kita yang terima berkat. Orang lain yang heboh, masa kita yang ketimpa berkat. Haleluya. Kalau saudara tidur, di sebelahmu tidak tidur, yang dengar firman siapa?
Yang tidak tidur. Nah mungkin yang tidur pulang bawa berkah. Yang tidur amin. Haleluya. Bagaimana mau tidur Pak Pendeta punya mata Raja Wali. Haleluya. Haleluya. Oke, lanjut. Sudah siap lanjut? Ulangan 8 ayat 1 sampai 20. Kita baca gantian 3 orang. Ulangan 8, Bapak Amos mari sini Bapak Amos. Saya bersemangat kalau lihat Bapak Amos senyumnya saja sudah berpengaruh. Haleluya. Karena suasana surga ada sukacita. Ulangan 8 ayat 1 sampai 20. Nah, ini agak panjang, tapi tidak apa-apa. Saya baca 1:20. Firman Tuhan, haleluya. Ulangan 8 ayat 1 sampai ayat ke-20. Ya. Perikop di atas bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Ayat yang pertama, segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan tambah banyak dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan. Saya tanya, negeri yang dijanjikan ini di surga atau di bumi? Lanjut. Dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ya, 2. Ayat 2, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Kalau ada proses hidup Tuhan izinkan jadi supaya tahu kita ini rendah hati atau tidak. Amin. Supaya tahu kita ini masih pegang firman atau tidak. Tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang disebut. Sebab kerajaan Allah yang ada di bumi ini, kerajaan sorga di bumi bukan soal makanan, tapi soal kebenaran, soal sukacita, soal damai sejahtera. 4. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Stop. Saudara, ini yang namanya hari surga di bumi. Pakaianmu tidak menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Siapa yang dalam 40 tahun satu kali beli baju? Tidak ada ya. 40 tahun satu kali beli baju. Ini Israel selama 40 tahun pakaiannya tidak jadi buruk. Itu salah satu berkat sorga. Tidak ada di bumi yang 40 tahun baju. Saya punya sepatu ini sudah hampir 15 tahun. Nah, tidak ada orang pakai baju 40 tahun dan kemeja saya ini sudah 20 tahun. Tapi tidak menandingi ayat ini kan? Haleluya. Haleluya. Saudara mau rasa berkat ini? Haleluya. Handphonemu sudah bertahun-tahun dan rusak. Haleluya. Nah, rusak kemana? Karena kita simpan terus. Bukan. Tuhan bisa membuat perbedaan. Orang lain cepat rusak barangnya, barangmu tidak cepat rusak. Bisa? Bisa. Kenapa bisa jatuh? Bisa kesenggol, jatuh, pecah. Kita sudah kesenggol, tidak jatuh. Kalau pun jatuh tidak pecah. Mau itu berkat surgawi? Cuma orang-orang surga yang dapat perlakuan khusus seperti ini. Tapi jangan salah ambil dan salah banting. Nah, itu orang neraka itu. Handphone. Oke, lanjut. 5. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Nah, oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Mau dengan takut akan Dia. Mau 40 tahun tidak beli baju tetap bagus terus. Pegang firman. Ikuti jalannya. Takut akan Tuhan. Tapi orang Manado baru 4 bulan sopir beli baju. Itu sepatu di rak. Bukan istri saya, bukan juga saudara. Kalau saudara menghitung untuk sepatu,
Udah, Everbest, JP merek dah. Parete-rete, belum kelar pakai tuh lah, so beli. Nah, nggak tahu ini boros atau sorgawi ada turun. Lanjut, 7. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik. Dengar. Ini berkat sorgawi terjadi di bumi. Ya. Tuhan membawa engkau ke dalam negeri yang baik. Amin. Saya bersyukur ada di Indonesia. Nusantara. Ini di Nusantara. Bukan lautan, hanya kolam susu. Air dan jalan terus mengikutimu. Tiada titik ku temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Tapi bukan Indonesia di surga, bukan. Lanjut. Suatu negeri dengan sungai, Ya. mata air dan danau, Ya. yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Negeri yang Tuhan sedia buat kita seperti ini. Walaupun kita ada di daerah padang pasir, Tuhan janji seperti ini. 8. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, Ya. dengan pohon anggur, Ya. pohon ara, dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Saudara, ini Alkitab kan Tuhan punya perkataan. Masa sampai serepot ini nama pohon belum tulis? Ya kan? Itu berarti rinciannya jelas. Tuhan sedia untuk saudara dan saya. Amin. Pepaya, daun pepaya, buah pepaya, batang pepaya, semua Tuhan sediakan. Haleluya. Ayat 9. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat. Ya, hemat pangkal. Lagi, hemat pangkal. Ya, kata orang hemat pangkal kaya. Tapi ada waktu ketika hari surga terjadi di muka bumi, saudara makan roti tidak perlu berhemat. Tidak perlu berhemat. Karena akan limpah. Terus, di mana kau? Lanjut. Maka engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat. Ya. Di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Ya, engkau tidak akan kekurangan apapun. Ini hari surga di bumi. Ya. Suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. 10. Dan engkau akan makan dan akan kenyang. Ya. Maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Tuhan akan memberikan Manado untuk kita, Minahasa untuk kita, Kong Sanger dan dengan Sanger, dengan Bomo, amin, untuk kita, haleluya, kata dengan Sanger, Tuhan akan berikan untuk kita. Tapi di atas saya kan pegang firman, taat firman. Kalau tidak, orang lain yang akan pegang. Lanjut, 11. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu. Diingatkan lagi, jangan lupa Tuhan. Katakan bersama saya, jangan lupa Tuhan. Jangan lupa Tuhan. Lanjut. Dengan tidak berpegang pada perintah, Ya. peraturan dan ketetapannya Ya. yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Maksudnya, engkau boleh bilang aku tidak lupa Tuhan, tapi tidak berpegang pada perintah, tidak berpegang pada peraturan, pada ketetapan Tuhan. Tapi kamu bilang kamu tidak lupa Tuhan, tidak boleh. Kalau ingat Tuhan harus pegang firman, pegang ketetapannya, pegang peraturannya. 12. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, Ya. mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Terus 13. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, apabila avansamu bertambah banyak dan motor-motor bertambah banyak dan terus dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak. ada ya, dan emas dan perakmu bertambah banyak terus. Jangan engkau tinggi hati. Jangan tinggi hati. Tuhan bawa kita di padang gurun untuk apa? Merendahkan hati kita
supaya Tuhan buat surga di bumi, amin. Surga di bumi itu, saudara mau cari tahu surga di bumi pernah terjadi 3 kali. Nah, dulu. Pernah terjadi 3 kali. Di mana? 1 kali di Eden. Kedua kali di Gosen. Tahu Gosen? Tanah Mesir, orang Israel tinggal di Gosen. Ketiga kali tanah Kanaan. TPK apa saudara mau tahu? Di dalam Kristus. Itu sudah bukan geografis. Di mana orang dalam Kristus itu ada surga. Di mana langit dijunjung, bumi dipijak. Langit bukan tembaga, bumi bukan besi, karena kita terhubung dengan the open heaven generation. Kita adalah orang-orang pintu surga terbuka dan surga connect dengan kita. Hati-hati, jangan lupa bahwa kita ibadah ini surga mendidik kita di sini. Haleluya. Lanjut. Jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Kalau stop, bilang kiri kanan, kalau diberkati jangan tinggi hati. 2, jangan lupa Tuhan. Ya, saya beriman, siapapun saudara yang hadir hari ini, Tuhan sudah rancang untuk menjadi orang-orang kaya. Ini bukan kemakmuran, bukan. Karena kekayaan akan ikut kita dari belakang. Kita kejar Tuhan. Kekayaan akan ikut dari, kalau kejar kemakmuran, Tuhan ketinggalan di belakang, itu neraka namanya. Saya tidak sependapat dengan berita firman soal berkat kalau Tuhan yang menjadi alat. Tuhan bukan alat. Tuhan adalah tujuan. Berkat mengikuti dari belakang, itu yang namanya hari surga. Kalau orang Kristen dengar firman soal berkat bergairah, dengar pembentukan karakter tidak bergairah, itu bukan surga, itu berkat neraka. Karena iblis kalau memberi dia membutuhkan tumbal. Nah, sudah dapat materi, uang sama, dolar, rupiah. Tapi kalau bukan dari Tuhan, ada tumbal. Haleluya. Lanjut 15. Dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air, dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Stop, memang ini saya khotbah dari ayat 1 sampai 20, semua setengah jam, tapi no problem. Ini belum masuk poin. Silakan duduk dulu. Yang memimpin engkau, sebutkan namamu. Melalui padang gurun. Ya, stop. Yang besar dan dahsyat itu dengan ular-ular yang ganas. Saudara begini, saya minta 3 orang datang sini. Oh, para pengatua aja yang paling cepat kan? Jadi yakin, mari. 3 orang. Bapak Handri, Bapak Handri tunjuk, Bapak Handri lebih dulu. Bapak Handri, Pak Ongki, Bapak Aus. Haleluya. Haleluya. Mari cepat datang ke depan. Saudara tahu waktu di padang gurun itu ceritanya begini. Waktu di padang gurun, kenapa ada tiang awan? Kenapa ada tiang api? Itu waktu Tuhan menyertai. Sebab Tuhan bilang, Musa bilang, jangan suruh kami berangkat kalau engkau tidak menyertai kami. Jangan apa? Jangan suruh kami pergi berjalan kalau engkau tidak. Kenapa? Kalau Tuhan tidak beserta, kita akan jadi mangsa ular-ular ganas. Jadi begini, ya ilustrasinya begini. Bapak Handri orang Israel. Maaf, minta maaf. Dan sisa ular-ular. Minta maaf. Tapi Bapak Handri, salah. Ini. Bapak Handri kan. Bapak Handri kan. Pak Amos kesana lagi. Saya. Oke. Pak Handri ke batas itu tanda bintang merah. Sebelah sana. Ini batas tulisan visi. Nah, itu namanya boundary. Tuhan melindungi kita selama di padang gurun, asal jangan
Asal jangan keluar. Karena di luar ada minta maaf. Cuma ada kok orang boleh buat contoh kok, boleh persiskan ini cuma contoh. Nah, bagaimana kalian? Nah, ini berjalan harus mengikuti ketetapan Tuhan, kan? Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Coba, kan ini kan dibatasi oleh Tuhan. Maaf Bapak Ibu, kalau saudara hidup di kerajaan Allah, musuh-musuh Tuhan yang batas. Boundary artinya ada penetapan garis batas jelas. Jangan masuk, karena kalau masuk berurusan dengan Tuhan. Tapi kalau saudara yang keluar bukan urusan Tuhan. Jangan salahkan ularnya. Jangan salahkan. Salahkan siapa? Kenapa diri sendiri? Karena keluar. So malas masuk ibadah itu so keluar jalur. Oh, ular keto bukan salah ular. Coba stand by yang dipikirkan. Ya, coba. Ada kan tuh ibu pernah bersaksi begini. Saudara kita saudara ikut Tuhan. Nggak mampu kita. Kita semua kasih tinggal Tuhan. Kau pendeta bilang, Bu coba aja, silakan. Tinggalkan Tuhan. Nah, coba Bapak tinggalkan Tuhan. Keluar dari boundary. Coba. Nah, apa? Selewat visi kan? Saudara jangan salahkan iblis, selalu iblis. Malah ada yang saudara saya sakit kanker, dia bilang orang yang backing per kita. Terus iblis yang salah. Kamu yang tidak setia ibadah. Kamu malas gereja terus bilang iblis yang salah. Iblis memang sok kelakuan itu kan pose non pekare. Tidak dapat kalau tidak gatal. Tidak dapat kalau tidak barado. Tidak dapat kalau tidak memangsa. Itu iblis. Jadi memang soal itu memang soal itu ya, coba ke sana. Kalau sini tidak terlalu jahat. Ada berapa banyak orang Israel yang dipanggil ular? Ada yang 20.000 orang satu kali dipanggil ular. Tinggal ada tiang yang diangkat oleh Musa. Kalau sudah keluar dari boundary ini, ingat baik, Tuhan yang memimpin kita. Selama ikut Tuhan di bumi harus dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya kita tidak keluar ke jalur yang sah. Sebab di luar sana menanti ini. Saudara, kalau tidak akurat, saudara tidak akan mendapatkan snake, tapi saudara akan mendapatkan snake. You know? Betul ya? Kalau saudara keluar jalur, saudara tidak akan mendapatkan snake. Saudara akan mendapatkan snake. Ini snake. Snake. Haleluya. Jangan keluar karena ular ganas itu ada. Tapi di bawah tiang awal, di bawah tiang api, kita akan merasa surga di pada bumi. Haleluya. Makanya gembala itu serius sekali untuk orang soal ibadah. Walaupun saya ini ditolak gara-gara gembala itu terlalu masuk campur. Oke, sudah para titik-titik silakan kembali. Thank you. Saya mau sharing soal jangan keluar dari boundary. Dulu ada satu keluarga di Lorong Community yang waktu saya itu masih ketua rayon. Saya sampai dibilang begini oleh ibu itu. Ini pendeta Max ini terlalu undersuk. Tahu bahasa Belanda undersuk? Hah? Terlalu masuk campur. Kenapa? Dia bilang begini, dia memang malas ibadah. Tapi kalau ikut acara-acara, rajin sekali. Ini tahun 2000. Dia begitu rajin kalau ada acara-acara, tapi ibadah, saya selalu telepon dulu masih pakai telepon. Kami punya telepon 8633, tapi pakai telepon rumah. Halo tante. Ya, depan dia di rayon.
Oh, dengan pendeta Max kita undersu. Ibadah itu penting. Makanya saya jadi pendeta undersu. Haleluya. Kalau saudara rasa terganggu dengan peringatan-peringatan untuk selalu rajin ibadah, berarti saudara akan keluar dari boundary. Akan keluar dari apa? Yang pembatas yang Tuhan ciptakan itu kan cuma di dalam Allah kita aman. Cuma di dalam Kristus kita bisa sehat. Saudara sehat karena Tuhan. Saudara kuat karena Tuhan. Saudara pintar karena Tuhan. Saudara bisa bekerja karena Tuhan. Saudara bisa berpikir sehat karena Tuhan. Saudara bisa punya uang karena Tuhan. Kalau bukan Tuhan, semua yang kau punya diambil oleh iblis. Iblis mencuri, datang mencuri, membunuh, mencuri, membunuh, dan apapun gayanya, tujuan akhirnya itu. Haleluya. Dan ketika saya cerita dengan ibu ini, saya jadi begini. Sebagai hamba Tuhan, saya dipanggil sebagai hamba Tuhan. Saya ada tahu tandanya. Saya dipanggil. Bagi kami yang panggilan, itu kalau mundur Tuhan yang pakar. Apa? Kalau mundur Tuhan pakar. Jadi biar sobra kita maju terus. Karena kalau panggilan nggak ada, nanti akan jadi seperti Yunus. Di mana saya berada, saya jadi diam kerok. Saya maju terus. Ibu ini bilang gini, Bapak yang telah masuk campur. Iya, kalau kita tidak masuk campur, untuk apa kita jadi hamba Tuhan? Kita cuma mau suka persembahan. Saya suka sudah bawakan demo, sudah bawakan telepon. Bagaimana dari mana? Ada di rumah. Kemarin ada waktu? Ada. Mau kita mau makan di titik. Senang sekali kalau dapat telepon begitu. Masa sampai 1 tahun saya ada yang pakai telepon. Berarti yang pernah pakai telepon selesai dan pulang hari ini. Apakah untuk itu kami melayani? No, untuk saudara bisa mengalami surga di bumi dan juga bisa masuk surga. Akhirnya, jemaat-jemaat lama jangan lacak ini siapa orangnya, jangan lacak. Akhirnya, tapi saudara akan tahu, anaknya mati tiba-tiba, suaminya mati tiba-tiba, istrinya, dianya, masa istrinya, dianya mati tiba-tiba. Selesai semua, cuma 3 dalam satu rumah. Dan anak-anak yang di luar lainnya ambil warisan-warisan. Kita berbahasa Indonesia, bahasa Manado Amo. Memang Tuhan serius. Jangan keluar dari boundary. Jangan ikut maumu, ikut ketetapan Tuhan. Karena di luar ibadah, di luar Tuhan, di luar kerajaan Allah banyak ular yang lembut. Ular itu apa? Ganas. Coba Bram siapa tadi itu ganas, ular ganas bagaimana? Coba berdiri. Nah, yang dua ular. Ini kan bukan. Bagaimana yang ganas? Kasih yang ganas. Iya, bapak aku yang ganas itu loh, kita tahu itu. Belum keluar yang ganas. Bagaimana yang ular ganas? Saudara, ular tidak ada yang lembut. Kalau dia lembut, dia pura. Karena dia datang mencuri, membunuh, dan kalau ada orang manis padamu, berikan dia diakonia, berikan fasilitas, ayo pelayanan biar hidup tidak beres. Itu ular. Saya baru bilang, mereka maaf. Di mana? Di YouTube. Coba baca dengan lagi di situ. Orang kasih pelayanan, hidup tidak benar, mabuk, paroko, ayo pelayanan keyboard. Tuhan menyatakan. Siapa dia? Ular berbisa di kerajaan Allah. Mereka akan dibereskan oleh Tuhan. Haleluya. Jangan keluar dari boundary, supaya suasana surga terjadi di bumi. Haleluya. Suasana surga turunlah. Suasana
berbakti padamu, suasana surga turunlah. Yang tahu ini pasti orang-orang di PDI. Suasana surga turunlah, suasana surga turunlah, kami berbakti padamu, suasana surga turunlah. Saya bilang kemarin atau 2-3 hari lalu, setiap orang yang hidupnya bermoral baik di mata masyarakat, tapi kalau malas cari Tuhan ibadah, satu waktu moralnya akan terbongkar. Karena pasti ada dosa tersembunyi. Haleluya. Karena cuma di dalam Tuhan kita bisa dibersih-bersihkan. Cuma di dalam firman kita dibersih-bersihkan. Haleluya. Lanjut. Ada juga kalajengking. Kalajengking bahasa Inggrisnya apa kata? Scorpion. Haleluya. Saudara, berhentilah pakai itu zodiak. Yang bintang Scorpion di sini sudah tidak. Bintang Leo, saya dulu Leo, sekarang sudah tidak Leo. Haleluya. Bapak Amos bintang apa? Tidak tahu. Jangan cuma berhala dengan bintang, amin. Bintang nah ada bintangnya. Bapak Andi bintang apa? Hapuskan bintang-bintang, karena kita bintang-bintang di surga, amin. Haleluya. Dan lanjut ayat 16. Saudara suka saya bertanya atau pendek? Betul. Ini kan belum masuk poin. Kasihan yang jiwa-jiwa baru, coba tanyakan, boleh tanya? Sama masuk kita Yesus. Kristus salah masuk kita. Nah, tidak ada kebetulan. Karena pulang pasti Tuhan berubah sesuatu. Yang selama ini tertutup akan terbuka. Ini nubuatan, ya. Yang tertutup akan terbuka lagi. Yang selama ini sulit jadi mudah. Semua ular-ular yang selama ini mengganggu engkau akan diremukkan kepalanya. Karena firman yang kau bawa hari ini. 16. Dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. 17. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Ya. Ulangi 17. 17. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan. 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Ya, ini yang saya janjikan. Apa makna berkat sehubungan dengan kekayaan? Apa makna berkat sehubungan dengan kekayaan? Yang saya janji sudah 2 hari. Hari ini saya beritahu. Ayat ini dalam bahasa Inggris, coba lihat. Bapak kami duduk dulu. Nah, ada kata, saya langsung simpulkan sendiri. Ada kata the power to get wealth. Apa? Jadi Tuhan yang memberikan kepada kita, kepada saudara, the power to get wealth, kekuasaan, kuasa, kekuatan untuk mendapatkan kekayaan. Haleluya. Saudara, siapapun engkau, ini bukan hipnotis. Saya tidak pernah bergerak di dunia hipnotis. Saya yakin urapan membuat saudara paham. Ingat baik bahwa Tuhan mengendaki engkau diberkati. Engkau dikehendaki oleh Tuhan kaya raya. Saya percaya. Cuma membalas orang ini
doi mau parkirnya ada doi, itu tunggu tanggal mainnya. Karena proses pembentukan belum selesai. Haleluya. Kan hidup ini belum berakhir bukan? Tuhan masih punya waktu untuk membentuk kita. Bilang kita adalah orang-orang yang ditentukan untuk mendapatkan kekuatan, mendapatkan kekayaan. Saya tidak munafik. Saya rindu jadi orang kaya. Kalau kita kaya, kita mudah memberkati kerajaan Allah. Kalau kita kaya, kita mudah membantu orang. Kalau kita kaya, kita bisa membuat orang jadi tertolong waktu mereka butuh pertolongan. Dan kita bisa menolong kita untuk mudah dengan firman. Haleluya. Jadi menjadi kaya itu bukan dosa. Yang dosa kalau kaya tidak tahu Tuhan. Yang dosa kalau kaya tidak hormat Tuhan. Yang dosa kalau kaya tidak cinta Tuhan. Yang dosa kalau kaya tidak suka ibadah. Jangan tertarik dengan kekayaan model begitu. Haleluya. Dan saudara, janji tidak berubah. Semua berapa yang berjanji? Kalau kaya nanti janji tidak berubah. Tidak berubah artinya sudah tidak suka ibadah, tidak hormat Tuhan. Malah kita sedang masih susah begini sudah berubah. Makanya sekarang mesti next level. Naik level. Yang beri engkau kuat untuk menjadi kaya hanya Tuhan. Haleluya. Hanya siapa? Mungkin bukan engkau, anakmu. Amin. Makanya anakmu ajarkan yang benar. Saudara, anak itu mendengar atau tidak, dikasih tahu malas ibadah itu dosa. Cari doi itu penting, tapi tidak cari Tuhan itu berbahaya. Kasih tahu anakmu. Kalau dia tidak dengar, urusan dia dan Tuhan. Tapi kalau saya sudah bicara pada jemaat tidak dengar, itu urusan jemaat dengan Tuhan, bukan? Tapi saya tidak dituntut oleh Tuhan, karena saya sudah bilang ibadah lebih penting dari bekerja. Sudah lama sudah dengar sampai sudah bertelinga ini, setiap kali dengar kalimat itu langsung menyala DP merah, DP respon. Ibadah lebih penting dari pekerjaan. Dan banyak di antara kita telah berhasil menerobos, kan? Karena firman turut bekerja. Firman mengubah mindset. Haleluya. Oke, sudah ayat berapa? 19. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu pada hari ini, bahwa kamu pasti binasa. Benar, saya bilang tadi, kalau engkau sudah dikasih kekuatan untuk dapat kekayaan, tapi kalau engkau lupa Tuhan, kalau apa? Lupa Tuhan, mengikuti Allah lain sini mamon. Dan ibadah kepadanya, sujud menyembah kepadanya. Aku peringatkan kepadamu, Musa bilang, hari ini kamu pasti binasa. Ayah pendeta bilang kamu pasti binasa. Kalau kamu dapat uang, lupa Tuhan. Kalau kamu dapat uang banyak, kamu jalan-jalan santai-santai, lupa ibadah, malas dengan firman, kau sedang dalam bahaya. Bilang kiri kanan, dalam bahaya. Kalau diberkati lupa Tuhan. Duduk kesnya. Haleluya. Orang yang banyak doi kalau tidak cinta Tuhan berbahaya. Kan sudah banyak bukti. Banyak doi, tidak pernah mabuk, tidak pernah lain-lain dosa-dosa. Akhirnya juga ke sana. Karena tidak datang di rumah Tuhan untuk dibentuk. Setuju dengan saya, katakan amin. Jadi apa yang saya ajarkan dan kita terima ajaran di rumah Tuhan ini bukan untuk membuat saudara jadi binasa, tetapi untuk kebaikanmu juga. Katakan haleluya. Kebaikanmu artinya bukan hanya surga tersedia, tapi surga itu sudah ada frost coat-nya, sudah ada sparklingnya. Sparkling atau sparkling? Sparkling. Sudah ada panjang percikannya terjadi di bumi. Jangan di bumi stres berharap surga. Orang stres potensi murtad. Halo, orang apa? Orang stres potensi murtad. Orang stres malas ibadah. Orang stres melawan firman. Orang stres tidak mau dengar firman. Orang stres selalu melawan kebenaran. Malas dia bergereja. Waktu dia mati dia bisa bilang begini, Tuhan, aku tidak kenal engkau.
Tuhan juga balas. Aku juga tidak pernah tahu. Bisa murtad di hari-hari terakhir. Hari-hari sebelum nafas berakhir putus, orang Kristen bisa murtad. Walaupun mereka pelayanan hebat dulu waktu lalu. Karena apa? Saudara, karena berubah setia. Halo, Bapak Yermi diberkati, Bapak Amos diberkati, Bapak Direktur diberkati. Dari cara saya di Prodada atau Direktur asli. Dan Bapak Handri diberkati. Tapi janji jangan berubah. Amin. Siapa lagi yang ingin diberkati? Lambaikan tangan. Janji jangan berubah, lupa Tuhan. Siapakah Tuhan? Jangan. Karena semua nafas dari Tuhan. Kecakapan dari Tuhan. Saudara penyanyi suara dari Tuhan. Saudara bisa bikin Word dan Excel dan PowerPoint menjadi dari Tuhan. Saudara bisa menghitung otakmu dari Tuhan. Saudara bisa mengendarai mobil, itu sehatmu dari Tuhan. Jangan lupa Tuhan. Katakan amin. Ayat terakhir. Ini ayat terakhir di pendahuluan. Ayat terakhir. Sama aja seperti teman kenapa? Mega. Mega kan artinya megah, mega, besar, kasih tahan. Kasih. Kristo teman sama teh. Claudio, kasih tahan. Anda beda hati batahan itu dari. Kalau nggak jalan tahan, mau gimana itu orang? Sedih mana tadi? Ayat terakhir dari pendahuluan. Oke, saya janji saya bagikan beberapa poin, tapi running atau ya yang sprint. Sprint. Kalau running berlari, tapi kalau sprint cepat. Ayat terakhir. Ayat yang ke-20. Seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu, kamu pun akan binasa. Kalau sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah. Haleluya. Mau mengalami hari-hari surga di bumi? Ayat ini simpulkan, dengarkan Tuhan bersuara. Jangan dengar orang lain berteori. Gereja-gereja terus, gereja mau kasih makan. Memang Tuhan yang kasih makan. Gereja-gereja terus, memang Tuhan mau pelihara anak. Iya, Tuhan yang kasih sehat. Jangan saudara bilang, yuk lawan mereka. Lawan, gereja-gereja pendeta mas kasih apa pengan? Pendeta mas kasih firman. Haleluya. Jangan saudara dibodohi oleh orang bodoh. Saudara lebih pintar dari orang dunia. Orang kerajaan lebih tinggi levelnya. Kalau saudara dikomplain ibadah, sekali-sekali dia jalan-jalan, bilang kamu saja jalan-jalan. Karena setelah ibadah saya masih boleh jalan-jalan. Karena saya lebih pilih Tuhan nomor satu. Kalau model begini, maka Tuhan akan memelihara engkau selama hari-hari di bumi, merasa surga. Haleluya. Haleluya. Itu dalam bahasa anak muda, air putih rasa boba. Haleluya. Mau begitu? Merdeka. Kalau saudara nonton di bioskop berapa jam? Takut orang jawab berapa tahun? Berapa jam nonton bioskop? Ada orang pernah bilang 3 jam nonton. 3 jam. Kau orang duduk paling muka. Saya mau dapat lacak di sini orang biasa nonton. Dari dorong ke respon kurang salah jawab. Oh dia dulu biasa. Kalau nonton bisa berjam-jam. Kenapa dengar firman 30 menit gelisah? Kami punya anak rohani ada 2 di Jakarta, suami istri bilang selama ini kami dengar firman 30 menit sudah sangat lama. Tanpa firman pun pendeta kurang minta maaf. Pendeta bilang ayat terakhir. Seberapa itu ayat terakhir? Haleluya. Saya jujur, ayat terakhir dari Haleluya. Bilang ikan semangat. Haleluya. Karena firman kalau tersingkat itu makin menggairahkan. Kalau telah mengerti
Kalau saudara belajar fisika nggak mengerti dari awal, sakit kepala. Tapi kalau saudara belajar fisika dari awal mengerti, saudara bisa bedakan. Oh ini salah, oh ini benar. Maju terus fisika. Hukum gravitasi. Saudara tahu hukum gravitasi? Gaya gravitasi tahu? Oh saya sudah mau keluar lagi. Saya kembali. Haleluya. Mari poin pertama. Poin pertama. Mau melihat hari-hari surga? Haleluya. 1 Timotius 4 ayat 8. Hari-hari surga. Oke, next. Yang baca ini akan mempercepat waktu saya. 1 Timotius 4 ayat 8. Bilang haleluya. Katakan puji Tuhan. 1 Timotius 4 ayat 8. Ya. Latihan badani terbatas gunanya. Ya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Segala hal. Karena mengandung janji. Ya. Baik untuk hidup ini Di bumi maupun untuk hidup yang akan datang. ya, di surga dan di bumi ibadah berdampak. Haleluya. Mau rasa surga? Ibadah ini. Orang yang banyak ibadah akan beda dengan orang tidak ibadah. Orang benar ciri-cirinya suka ibadah. Dan mereka akan mengalami surga karena kerajaan surga beroperasi di gereja, di ibadah. Saudara pulang pasti damai sejahtera. Pulang sukacita. Kalau saudara pulang stres, pulang galau, berarti saudara sikapnya salah waktu dengar firman. Karena firman selalu menyegarkan. Firman selalu memberi kekuatan. Firman memberi tenaga. Firman memberi perubahan. Katakan yes. Tidak rugi bilang haleluya. Tidak rugi bilang amin. Kepalkan tangan bilang amin. Jangan pukul temanmu. Bilang amin. Ya, firman masuk. 2. Waktu rawang cepat orang ya. Haleluya. Yang kedua, jadi hari-hari surga di bumi akan jadi bagi mereka yang ibadahnya very good for you. Yang kedua, hari-hari surga di bumi itu berhubungan dengan kita taat firman atau tidak. Ulangan 28 ayat 1, 2, 3 dan ayat 15. Ulangan 28 ini panjang ayatnya, tapi saya mengerti dengan saudara. Ulangan 28 ayat 1, 2, 3. Ya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Di bumi hidupmu, tapi levelmu naik. Ya. 2. Segala berkat ini akan datang kepadamu Yes. dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. 3. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Saudara mau diberkati di kota? Kau berkati di ladang? Dimanapun engkau kerja, engkau pasti diberkati. Karena ada surga di sana. Ada suasana surga di sana. Kenapa? Kita orang-orang yang taat firman. Kedua, ayat 15. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukannya dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Oh, haleluya. Tidak rugi taat firman. Bilang kiri kanan. Belum semua saya lihat. Karena yang lain masih, ini firman ini luar biasa. Luar biasa dari lama. Belum 1 jam. Saya lihat jam, belum. Cuma saudara ingat baru poin 1 ini. Haleluya. Ada haleluya. Belum lama saya bicara ini. Biasa 1,5 jam saudara tidak rasa. Karena kita sudah punya habit yang baru. Suka dengan firman. Haleluya. Jadi bumi bisa rasa surga bagi orang-orang yang taat pada firman. Dengan mengerti, lakukan dengan setia. Ulangi, dengan berusaha mengerti, lakukan dengan setia. Segala berkat ini akan datang kepadamu. Kau jadi kepala bukan ekor. Kau diangkat naik bukan turun. Segala penyakit Mesir akan dihalalkan. Sebaliknya, kau tidak suka dengar, tidak suka taat, segala kutuk ini akan datang kepadamu. Tapi tidak buat kita hari ini. Saudara, kita bukan generasi terkutuk.
kutuk sudah selesai. Karena kita merespon firman. Jangan kita bukan generasi terkutuk. Yang ketiga, saudara-saudara, hari-hari surga di bumi membuat kita tidak sampai bekerja banting tulang. Hey, you know, toil bahasa Inggris bilang kerja keras banting tulang. Tapi kita kerja keras, tetap kerja keras, tapi tidak banting tulang. Kita punya waktu ibadah, kita punya waktu istirahat. Orang kalau kejar uang, dia kejar orang-orang. Biar sekarang terbalik, uang kejar kita. Itu namanya masih tidur, Tuhan sudah sedia berkat. Karena suasana surga terjadi di situ. Jangan jual murah, amin. Jangan jual murah dengan orang dunia, amin. Kalau mereka butuh kita, oke. Kalau tidak butuh, jangan basio. Apa itu basio? Contoh sense, karena berkat ada di tangan Tuhan. Mazmur 127 1-2. Dengan saya saudara masih mendengar, katakan amin. 127 1-2. Saya bergairah, saya rindu melihat ada 9 lion lawan dari 9 naga di mana? Ada di gereja ini. Yang rindu lambaikan tangan. Haleluya. Bukan 9 lion. Nah, ayat 1. Mazmur 127 ayat 1. Semangat ya. Nyanyian Syara Salomo. Ya. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Ya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal. Ayat 2. Ayat 2. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Ya. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Haleluya. Ini satu penjelasan yang versi lain bahwa di kerajaan Allah, di mana surga terjadi di bumi melalui hidup saudara, kita tidak lagi kerja susah payah, tapi tetap harus rajin. Amin. Jangan saudara berharap rinso mencuci sendiri, rendam karena terlalu lama orang lain yang cuci akar, dan rinso menjemur sendiri. Karena terlalu lama tidak dijemur, orang lain jemur akar. Rinso menjemur sendiri. Kemudian rinso mengangkat jemuran sendiri. Karena orang lain tidak sudah lihat saudara malas, maka rinso diangkat jemuran diangkat pencuri. Karena malas. Kita tidak boleh malas. Saudara-saudara, saya terang-terangan ini karena malas itu dosa. Malas itu bilang jangan malas. Terutama jangan malas ibadah. Ini ada satu malas. Itu orang 2 marjam keras-keras kerja. Orang 2 jauh doa. Haleluya. Malas itu dosa. Tapi kalau kita hidup benar, mendengarkan suara Tuhan dengan baik, melakukan dengan setia, masih tidur. Artinya semua orang masih tidur. Yang lain sudah bangun dalam rangka kejar tayang, kejar target, kejar customer, kejar saja. Kalau di luar Tuhan semua sia-sia. Karena begini, salah satu kemalangan orang fasik mengumpul harta banyak, tapi tidak diberi kuasa, tidak diberi kuasa untuk menikmatinya. Mau saya seperti itu? Punya harta banyak, tapi tidak diberi kuasa untuk menikmatinya. Kalau ada pesta, tamu makan baributan, tuan rumah pisang gorong. Betul? Yang kerja keras ya, pisang gorong. Yang enjoy baributan. Tapi kita tidak orang-orang mental makautu. Tapi Tuhan ajar. Kalau saudara mengalami surga di bumi, saudara tidak harus sampai kerja keras. Kerja keras itu begini, sampai ibadah sudah bisa karena kerja. Itu kerja keras dan kerja bodoh. Saya pernah bilang begini, karena sudah lama kita sepakat itu ya. Kerja keras dan kerja bodoh sampai ibadah pun sudah tidak bisa. Akhirnya apa? Semua terbalik. Tuhan sediakan, cari dahulu kerajaan Allah, baru segala sesuatu di. Sudah cari yang ditambahkan, kerajaan Allah tidak cari, tidak bisa jadi. Tak bisa itu.
Haleluya. Yang keempat, hari-hari surga di bumi berhubungan dengan penggunaan lidah. Ayo, 1 Petrus 3, 9, 11. Oke, tidak lama lagi. Yang lama tentu kamu baca ini. 1 Petrus 3, 9 sampai 11. Sudah bersemangat bilang haleluya. Haleluya. Firman Tuhan, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, Ya. atau caci maki dengan caci maki, Ya. tetapi sebaliknya, Ya. hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab ayat 10. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Iya. Saudara mau melihat hari-hari baik di bumi? Haleluya. Ayat ini bilang, ia harus, ayat 10, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Kalau yang jahat itu suka memaki. Saudara, masih adakah yang susah suka memaki di antara kita? Karena titik-titik mana? Masih ada? Harus bersih. Karena surga tidak suka dengan mulut lidah yang tidak bersih. Katakan amin. Walaupun sudah kesal, jangan maki. Jangan mencaci maki. Sebab orang mencaci maki kadang-kadang tidak dengan mulut bibir tapi dengan hati. Dalam hati memaki. Mau bersih? Kita mesti clear and pure. In marriage, money, moral, motive, and mulut harus bersih. Bilang mereka, mulut harus bersih. Haleluya. Kita suka bikin tiap hari melakukan itu. Kita pakai itu dan itu yang kumur-kumur itu. Saya kemarin di apotik, ada tuh bapak dikasih obat yang kumur-kumur. Untuk tukang apotik bilang gini, bapak, saya pertama pesan baik-baik, cuma kumur ini dan telah. Coba Pak, cuma kumur kita di belakang Pak Bapak. Tak tahu mungkin Bapak ini kagak dia telah, no. Bersihkan mulut kita dari maki. Yang maki sudah ada, waktu dusta. Saudara dusta sudah bahas bersih. So di mana? So OTW. OTW dari kamar ke kamar mandi. Bukan OTW itu. Itu otowo. Mau bersih? Berkat kerajaan Allah tidak datang pada orang yang suka tahu. Bilang bukan. Claudia tahu. Tahu. Mereka tahu. Don't tahu. Karena orang yang suka tahu berkatnya jauh. Haleluya. 4, 5 sekarang. Masih sama dengan saya. Hari-hari surga di bumi akan terjadi. Karena ini bukan cuma 7, 8, 9, ada ratusan poin. Tapi waktu kita kan tidak banyak. Makanya datang-datang lagi, amin. Haleluya. Jadi yang berikut adalah hari surga di bumi akan terjadi pada orang yang jujur dan tulus. Mazmur 37:37. Jangan capek dengan firman. Saya capek berdiri di sini, saya tidak rasa capek. Karena saya rindu firman ini mengubah kita. Kalau saudara berubah, gereja kita diberkati. Kalau gereja kita berkenan di hadapan Tuhan, butuh apa saja Tuhan sedia. Mazmur 37:37. Haleluya. Perhatikanlah orang yang tulus. Perhatikan orang yang curang, tulus. Dan lihatlah kepada orang yang jujur. Perhatikan orang yang ruci, jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Yes. Masa depan itu di surga dan di sini. Mau ada masa depan? Jangan culas, jangan curang, jangan ruci. Haleluya. Jangan makan tulang. Mengerti makan tulang? Haleluya. Orang lain kasih yang berat-berat, dia angkat yang ringan-ringan. Itu makan tulang. Yang biasa makan tulang adalah dong. Mau tulus? Mau jujur?
ada masa depan. Perhatikan Matius 5 ayat 9. Sabar dengan saya, bilang haleluya. Matius 5 ayat 9. Perhatikan ayat ini, jelas sekali. Matius 5 ayat 9. Ya. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Oh iya, saya salah ambil ayat. Di mana yang akan mewarisi negeri, mewarisi bumi? Di ayat-ayat itu. Ini kote 5. Di 9 dan 5 hampir sama karena ini tulis tangan saya punya hafal ini. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Sudah tahu arti lemah lembut? Praustes. Praus artinya di saat harus bilang ya, dia akan bilang ya. Di saat harus bilang tidak, dia akan bilang tidak. Itu orang lemah lembut, bukan lemah gemulai. Bukan. Orang lemah lembut. Saat harus tegas, dia akan tegas. Saat harus lembut, dia akan lembut. Saat harus berkata ya, dia akan ya. Kalau ada bos bilang, sudah cukup kali ini ibadah. Saya bilang, maaf bos, tidak, saya pilih ibadah. Engkau orang yang jujur, tulus, dan lemah lembut di hadapan Tuhan. Engkau akan memiliki bumi. Jangankan kantormu, bumi pun kau punya. Apalagi tempat kerja. Katakan amin. Jangan terintimidasi dengan bos. Kalau dia kasih ayat firman kotoran, bilang begini ke bos. Kalau soal kerja kita dengar Pak Bos. Kalau soal firman ada tapi kepala. Selalu saya ajar untuk bilang ulang ya. Karena kita kerja keras, setiap kali kasih firman, bos bicara dalam Pak Bos. Betul atau betul? Atau teman-teman, beliau teman-teman. Firman bilang begini, begini. Kita tuh kerja keras di sini gereja sampai naik badan ini. Tapi setelah ketemu bos, saudara dengar firman dari bos. Walaupun itu tidak salah, tapi belum tentu karena ada bos bilang begini pada karyawan. Kita sampai emosi dan cacian itu bos itu mana dia? Bos bilang begini pak karyawan. Tahu dah, hari Minggu kita suruh anak kerja, masuk ibadah itu. Tahu dah, kerja juga ibadah. Kerja juga. Untuk karyawan bilang, amin. Kerja juga adalah kerja itu kerja, ibadah. Jadi saya kerja keras di sini jangan jadi apa istilahnya mubasir kadang-kadang kalau dengar orang lain. Harus berani berkata tidak. Prinsip firman tidak. Kalau tidak disukai oleh karena firman, satu-satu akan bela engkau. Haleluya. Yang Oke. Sorga di bumi. Saya ingin saudara-saudara satu hal. Berapa banyak di antara kita yang lemah hari ini harus bangkit. Orang-orang yang lemah termasuk saya. Saya tidak mau lemah terus secara fisik. Yesaya 61. Mari baca. Yesaya 60 ayat 1. Masih senang dengan firman bilang haleluya. 60 ayat 1 siapa? Yesaya 60 ayat 1 firman Tuhan, bangkitlah, Ya, menjadi teranglah, ya, sebab terangmu datang, ya. dan kemudian Tuhan terbit atasmu. Yes. Saudara, di ayat selanjutnya ada tertulis, kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepada kami domba Lebanon, kami domba Kedar, unta-unta dari Eva akan datang kepadamu, akan menyemarakan rumah Tuhan di tempat kediaman Tuhan. Apa yang kau perlu Tuhan sediakan. Ketika apa? Kita mengalami sorga di bumi. Ketika kita rise and shine, kita bangkit, lemah jadi kuat hari ini. Jangan biarkan kelemahan karena ekonomi, bangkit, amin. Jangan biarkan kelemahan karena sakit, bangkit, amin. Haleluya. Kesulitan boleh realita, tapi kebenaran adalah kita dapat kekuatan menanggung segala perkara dalam Kristus yang memberi kita jalan keluar. Katakan haleluya.
dan akhirnya yang terakhir. Matius 25 ayatnya yang ke-22. Oh haleluya. Matius 25 ayat 22. Haleluya, firman Tuhan Matius 25 ayat 22. Ya. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Ya. Lihat, aku lelah beroleh laba 2 talenta. Oh. 23. Aku telah. 23. Maka kata tuannya itu kepadanya, Ya. baik sekali perbuatanmu itu, Ya. hai hambaku yang baik dan setia. Ya. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Haleluya. Aku akan berikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Ya. Masuklah dan turutlah dalam Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ini di mana? Di surga atau di bumi? Di bumi. Kebahagiaan Tuhan, suasana surga. Orang disuruh masuk, tapi ada yang disuruh keluar. 24. Dan cepat 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ini memang betul ayat terakhir. 24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Ya. 25. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah ini. Terimalah kepunyaan Tuhan. 26. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Hamba yang jahat dan jadi lanjut. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menabur. 27. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, Ya. supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. 28. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Yes. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil dari Ayat 30 dengan 30. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. ya. Di sanalah akan terdapat ratap dan kata gigi. Saya tanya di neraka atau di bumi? Di bumi. Mas sedang dibacakan toh. Haleluya. Menderita, masih di bumi, masih orang Kristen, masih melayani, tapi ratap dan kertas gigi dialami, dijauhkan Tuhan dari kita. Kenapa? Mengalami surga di bumi itu bagi orang-orang yang menjalankan pelayanan dengan tanggung jawab. Dengan apa? Dengan tanggung jawab. Jangan malas, jangan jahat, dengan cara meninggalkan pelayanan untuk urusan yang boleh sudah tinggalkan sebenarnya. Setuju dengan saya, katakan amin. Angkat tangan, saya berdoa. Terima kasih Bapak untuk setiap jemaat yang sudah buka hati, sudah taruh firman di hati mereka. Kami rindu, kami mengalami kebahagiaan Tuhan. Tuhan yang mempunyai pesta itu. Dan kami tidak ingin dicampakkan dalam kegelapan yang paling gelap. Dan kami rindu, kami mengalami hari-hari surga di bumi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang diberkati berkata amin. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih buat Bapak Gembala, orang tua rohani kita yang sudah memberi makan manusia roh kita, ya.
Saya percaya saudara diberkati Tuhan, amin. Haleluya. Sebelum kita akan masuk memberikan persembahan, jadi kami beri kesempatan untuk yang belum ambil amplop persembahan atau amplop perpuluhan, atau yang mau beri ucapan syukur, ada amplop di belakang. Asher akan bertugas. Kami ingatkan Asher setiap kali jemaat datang, pastikan mereka mendapatkan amplop persembahan. Ya, kita mau beri dengan sukacita. Saudara beri karena saudara mau menabur, ya. Mari yang semua kita akan dengarkan pengumuman selanjutnya. Tapi sebelum kita memberi persembahan atau milik Tuhan, persepuluhan, saudara tulis nama. Dan saya mau bertanya, adakah orang yang baru pertama kali ibadah bersama kami? Boleh angkat tangan. Oh ya, ada ya, ada di samping Yosua dan di samping Bapak Kristo. Terima kasih buat kehadiran saudara dan saudari.